Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada pertemuan hari ini kalian akan mempelajari bab baru, bab trigonometri. Pada trigonometri untuk hari ini kita akan belajar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Namun sebelum masuk materi pada hari ini, kalian harus tahu dulu apa sih trigonometri itu. Di dalam trigonometri nanti kalian akan menggunakan bangun datar segitiga, kemudian menggunakan sudut-sudutnya dan menggunakan sisi-sisinya. Nanti kita cari hubungan antara panjang dan sudut dalam segitiga. Tapi sebelum itu kalian harus mengetahui dulu definisi dari trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata trigonon artinya tiga sudut dan dari kata metron artinya mengukur. Jadi mengukur tiga sudut. Karena tiga sudut, bangun datar yang memiliki tiga sudut adalah segitiga. Nanti yang dipakai segitiga ya. Jadi trigonometri adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara panjang dan sudut. Karena tadi kan dari kata metron mengukur, biasanya yang diukur adalah panjang. Maka trigonometri adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara panjang dan sudut pada segitiga. Karena tiga sudut miliknya segitiga. Trigonometri sudah banyak rumus yang ditemukan dalam trigonometri oleh para matematikawan trigonometri. Jauh sebelum Masehi itu sudah ada para ahli matematika yang sudah menemukan dan mempelajari rumus-rumus trigonometri sehingga kita bisa menggunakan pada saat sekarang. Jadi kita sekarang tinggal menggunakan rumus pada trigonometri yang ditemukan oleh para matematikawan. Matematikawan tersebut antara lain yang pertama itu matematikawan yang berasal dari India bernama Lagada. Beliau mempelajari materi ini pada tahun 1400 sebelum Masehi. Kemudian Hipparchos itu yang kedua, yang ketiga adalah Habas al-Hasib al-Marwazi, yang keempat al-Batani yang terkenal, yang kelima Abu Lufa Muhammad ibnu Yahya ibnu Ismail, yang keenam George Joachim Pretikus, yang ketujuh Silesia. Kemudian trigonometri juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita mempelajari trigonometri itu ada manfaatnya ya pada kehidupan sehari-hari, yang dinamakan aplikasi trigonometri. Aplikasi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari contohnya, yang pertama terlihat pada gambar ada dua orang yang letaknya berjarak 50 meter. Dua orang tersebut berjarak 50 meter. Kemudian kedua orang itu melihat sebuah pulau dengan sudut yang berbeda. Orang pertama menggunakan sudut 30 derajat untuk melihat pulau, orang kedua melihat pulaunya dengan sudut 40 derajat. Ada sudut 30 derajat, 40 derajat, dan jarak 50 meter. Kita nanti bisa menggunakan rumus pada trigonometri untuk mencari jarak pantai ke pulau yang dilihat orang itu ya. Dengan menggunakan trigonometri, kita dapat mengetahui jarak antara sebuah pantai dengan pulau ya. Kemudian yang kedua, jika kita melihat puncak pohon, kemudian kita berjarak X dari pohon, dan kita melihat puncak pohon dengan sudut theta, kita bisa
menghitung tinggi pohon tersebut tanpa mengukur dengan alat ukur ya. Tetapi yang diukur adalah jarak kita terhadap pohon dan sudut kita dalam melihat puncak pohon. Juga diaplikasikan bisa menentukan tinggi menara sama seperti pohon tadi dengan sudut theta dan jaraknya x. Kemudian kalau pada fisika kita bisa memakai trigonometri untuk mencari besarnya usaha. Kita memindahkan benda pakai tali yang lurus dengan lantai. Dengan tali yang membentuk sudut terhadap lantai itu berbeda usahanya. Biasanya usaha dengan tali yang miring atau dengan sudut tertentu terhadap lantai itu usahanya lebih kecil. Sedangkan tali yang sejajar dengan lantai itu biasanya usahanya lebih besar. Itu dipelajari dalam fisika. Jadi trigonometri itu berhubungan dengan ilmu lain juga ya. Manfaat dari trigonometri pada kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian kita akan masuk pada materi perbandingan trigonometri pada sisi segitiga siku-siku. Terlihat pada aplikasi ini membentuk segitiga siku-siku ya. Gambar pertama membentuk dua segitiga siku-siku, gambar kedua segitiga siku-siku, gambar ketiga segitiga siku-siku, yang keempat juga segitiga siku-siku. Jadi untuk materi pertama kita belajar perbandingan trigonometri pada sisi-sisi segitiga siku-siku. Ada yang tahu gambar segitiga siku-siku itu bagaimana? Ada yang ingat? Ciri-ciri gambar segitiga siku-siku adalah pada salah satu sudutnya diberi tanda siku. Inilah gambar segitiga siku-siku. Pada salah satu sudutnya ada tanda siku. Ada tanda siku yang menunjukkan jika besarnya sama dengan 90 derajat. Kemudian bagaimana perbandingan trigonometri itu? Jika kita namakan sudut selain siku-sikunya dengan alfa, kemudian sisi di samping, sisi mendatarnya itu x, dan sisi tegaknya itu y, kemudian sisi miringnya kita namakan R. Kenapa seperti ini? Jika nanti di dalam soal tidak ada huruf pada titik sudutnya, kita namakan sebagai yang mendatar X, yang tegak Y, yang miring itu sebagai R. Sisi miring itu nama lainnya adalah hipotenusa ya, dalam segitiga siku-siku. Kita kasih keterangan yang X adalah sisi di samping sudut alfa. Sisi samping sudut alfa. Kita singkat menjadi sa. Kemudian Y adalah sisi di depan sudut alfa. Depan, kita singkat menjadi D. Sisi depan D. Kemudian R adalah sisi miring. Sisi miring dari sudut alfa, kita singkat miring sebagai mi ya. Jadi samping itu sa, depan itu D, miring itu mi. Jika nanti pada soal nilai R tidak diketahui atau salah satu komponen X atau Y tidak diketahui, bisa kita cari menggunakan rumus. Ada yang ingat menggunakan rumus apa nak dalam segitiga siku-siku? Menggunakan rumus Pitagoras. Jika R nanti tidak diketahui, kita pakai rumus Pitagoras ya. Bagaimana rumusnya? Ada yang ingat? Mencari rumus Pitagorasnya R. Pakai rumus Pitagoras mencari R seperti apa nak? Ada yang tahu? Ada yang ingat rumus Pitagoras kalau mencari sisi miring? Ada yang ingat? Jadi R itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu rumus Pitagorasnya. Kalau mencari X berarti R kuadrat dikurangi Y kuadrat. Kalau mencari Y, R kuadrat dikurangi X kuadrat, habis itu di akar. Ini namanya rumus Pitagoras ya, mencari sisi miring. Kemudian bagaimana perbandingan trigonometrinya? Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ada 6. Perbandingan trigonometri itu hanya ada 6 dan harus dihafal ya nanti ya rumusnya.
Ada sinus, kosinus, tangen, kotangen, kosekan, sekan. Mungkin kalian sudah ada yang penasaran, sudah pernah mendengar ada sinus, sin, kos, tan. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar, tapi belum pernah menggunakannya ya. Perbandingan trigonometri, rumus ini nanti bisa dipakai dengan catatan gambar segitiga siku-sikunya sesuai dengan ini ya. Yang pertama, perbandingan yang pertama adalah sinus alfa. Kita singkat menjadi sin alfa, rumusnya Y per R. Y tadi depan, R itu miring, depan per miring, demi. Ya. Demi. Ya. Depan sudut per miring sudut. Kemudian kosinus, yang kedua adalah kosinus alfa. Kita singkat nanti ya. Kosinus alfa itu beda dengan sinus. Perbandingan yang kedua adalah kosinus alfa. Kosinus alfa sama dengan, kita singkat menjadi cos alfa sama dengan X per R. X itu samping, R itu miring, sami. Kemudian terlihat ya, X itu samping sudut, Mi itu miringnya. Kemudian selanjutnya adalah tangen. Perbandingan yang ketiga namanya tangen alfa. Kita singkat menjadi tan alfa. Rumusnya Y per X. Y itu depan, X itu samping. Jadi D sa. D per sa. Perbandingan ini bisa dipakai dengan rumus ini dengan syarat segitiganya posisi sisi dan sudutnya seperti kepada gambar di samping ya. Kemudian yang keempat, perbandingan yang keempat adalah kosekan alfa. Kita singkat menjadi kosek alfa, rumusnya R per Y, miring per depan. Terlihat kosekan itu kebalikan dari si sinus. Kosekan itu kebalikan dari sinus. Kemudian yang kelima, perbandingan yang kelima adalah sekan alfa, rumusnya kita singkat menjadi sek alfa, rumusnya R per X, miring per samping. Terlihat sek alfa adalah kebalikan dari cos alfa. Cos alfa X per R, sekan alfa R per X. Kemudian perbandingan trigonometri yang terakhir adalah kotangan alfa. Kotangan alfa rumusnya X per Y, samping per depan, juga merupakan kebalikan dari tangen. Jadi ada hubungannya ya. Sinus dengan kosekan, kosinus dengan sekan, tangen dengan kotangan. Hubungannya kebalikannya ya. Perbandingan ini bisa dipakai dengan syarat, saya ulangi dengan syarat, gambar segitiganya harus seperti ini posisinya ya. Alfa, sudut alfa di samping diapit oleh sisi R dan sisi X. Kemudian depan alfa itu adalah sisi Y. Itu harus seperti itu. Jadi nanti kalau sudut alfanya dipindah ke sudut yang lain, berarti X sama Y juga berubah. X berubah jadi Y, Y berubah jadi X. Dengan catatan R itu selalu sama, yaitu sisi miring dari segitiga siku-siku ya. Kalau alfanya pindah ke sudut ke satunya ke yang lain, berarti X berubah menjadi Y, Y berubah menjadi X. R-nya tetap di situ. Paham ya? Jadi bentuknya harus seperti ini. Kalau misalkan bingung nanti diubah ke bentuk segitiga seperti ini. Alfanya di sebelah kanan. Kalau alfanya nanti pindah ke atas, ke sudut yang ketiga, berarti X berubah jadi Y, Y berubah jadi X. Dengan sisi miringnya selalu sama. Harus dihafal ya nanti ya, rumusnya sudah baku ya itu ya. Tidak bisa diganti ya. Kemudian kita lihat contoh soalnya bagaimana. Contoh soal perbandingan trigonometri. Misal diberikan sebuah segitiga seperti berikut, alfa, kemudian sisinya 8, dan sisi tegaknya 6. Berarti sisi R-nya belum ada. R itu miring. Kita lihat 8 itu sebagai apa nak? Karena 8 di samping alfa dia sebagai X, kemudian 6-nya di depan alfa dia sebagai Y. Tinggal kita cari R-nya. Kemudian soalnya tentukan perbandingan trigonometrinya. Kita harus mencari R terlebih dahulu dengan rumus apa nak? Dengan rumus Pythagoras. Bagaimana rumusnya? Ingat tadi rumusnya mencari R. Berarti kalau mencari R sama dengan X sama dengan 8, Y sama dengan 6, jadi R sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. X kuadratnya 8 kuadrat dan Y kuadratnya adalah 6 kuadrat.
kita peroleh, kita hitung, dan diperoleh R-nya 10. Pakai Pitagoras ya, diingat ya. Kalau sudah dapat, baru kita mencari perbandingan trigonometrinya. Yang pertama kita sin alfa. Ini terlihat bentuk segitiga siku-sikunya sudah sama dengan yang seperti pada bentuk tadi, penjelasan saya tadi. Sehingga bisa kita pakai rumusnya sin alfa sama dengan Y per R, Y-nya 6, R-nya 10. Bisa diperkecil 3/5. Paham? Kemudian yang kedua adalah cos alfa. Cos alfa tadi rumusnya X per R. Sama dengan 8/10. Sama dengan diperkecil 4/5. Begitu juga dengan tangan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangan alfa. Disesuaikan dengan rumus yang tadi. Karena segitiganya dalam bentuk yang sama ya. R dan X mengapit sudut alfa, di depan sudut alfa itu ada Y. Inilah rumus perbandingan trigonometri pada soal ya. Pemakaiannya seperti ini ya. Kalau bisa diperkecil, kalau tidak ya tidak. Paham ya? Untuk materi hari ini sampai sini saja. Nanti setelah melihat video kalian akan latihan soal. Jadi tetap di Meet ya, jangan keluar dari Meet ya. Paham ya? Jangan lupa dihafal rumusnya. Tidak bisa diganti rumusnya dengan syarat bentuk segitiganya sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.